Ketahuan sekarang. Ada fakta terungkap dari curhatan mantan barisan pendukung Anies Baswedan di Pilpres kemarin. Ternyata ada iming-iming deal rahasia agar mereka semuanya mau ngasih dukungan ke Anies Baswedan. Waduh, deal apa ini? Yang lebih menarik adalah orang-orang ini juga yang masih menyerang Pak Jokowi sampai sekarang. Yang bikin masa pensiun Pak Jokowi nggak tenang. Dan selalu bikin gaduh, geruduk sana, geruduk sini. Orang-orang yang sama ternyata. Siapa orang-orang ini? Dan ada deal apa dengan Anies Baswedan? Kita bahas di video ini. Tonton sampai selesai. Mereka juga dengan Said Didu yang berusaha. Target mereka Aguan dan Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Katanya Jokowi ada di belakang Aguan. Sehingga Kojanudin memimpin pasukannya, pasukan relawan-relawan itu yang dulu tanggal 16 saya pimpin demo, saya korlap lapangan, mereka juga yang bawahan dari saya. Sekarang dipakai oleh Roy Suryo, dipakai oleh Kojanudin X dan XHTI, ini organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Tidak perlu kita tutup-tutup dan tidak perlu malu mengatakan mereka. Mereka beberapa yang ada di situ berharap ketika Pak Anies jadi, mereka berharap tuh ini organisasi dibangkitkan kembali. Ya, ada videonya itu. Ada videonya. Siap. Ini adalah percakapan dari mantan pendukung Anies Baswedan, bukan cuma pendukung biasa. Orang yang bernama Fritz Alorboy ini kata dia termasuk ke dalam tim ses Anies Baswedan di posisi inti apa gitu tadi dia bilang ya. Di channelnya coba saya cek Mosato ya. Fritz Alorboy ini bersama dengan Sylvester Matutina ngobrolin tentang siapa sih yang kemudian merecokin atau bikin gak nyaman, gak tenang di masa pensiunnya Pak Jokowi. Diserang-serang sampai sekarang. Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang ex organisasi ilegal yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. Dan kemudian organisasi ilegal mereka ini dijanjikan oleh Anies Baswedan akan dihidupkan kembali kalau mereka mau dukung Anies di Pilpres. Waduh, gimana nih? Kalau misalkan sekarang organisasi mereka nggak bisa dibangkitkan kembali gara-gara Anies ternyata nggak jadi presiden, marahnya ke Anies Baswedan dong. Kan dia yang kemudian menjanjikan itu gitu. Sekarang kenapa marahnya ke Pak Jokowi? Yang menjanjikan siapa? Yang bikin deal siapa? Ya Anies Baswedan pintar ngeles. Orang saya nggak jadi presiden kok nagih-nagih deal? Ya nggak bisa dong. Deal itu bisa ditagih kalau saya menang. Cerdas juga. Itu. Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies ada dengar-dengar ya mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Nah Abraham Samad juga. Jadi Abraham Samad juga diisukan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua. Waduh. Komentarnya Sylvester tajam bener ini. Nyebut orang-orang ini sakit jiwa semuanya. Yang unik adalah nama Anies disebut-sebut hampir di setiap peristiwa yang bikin geger gaduh negeri ini. Kok muncul terus ya? Heran saya. Ada aja nama Anies di setiap kesempatan gitu. Yang nyerang-nyerang Pak Jokowi ternyata pendukungnya Anies. Mereka mendukung Anies gara-gara diiming-imingi organisasi ilegal mereka bakal dibangkitkan lagi. Kemudian mereka juga punya dendam dengan Pak Jokowi sih, ya karena organisasi mereka dibubarkan gitu. Tapi kok ada aja nama Anies Baswedan di setiap keganjilan-keganjilan yang muncul dan kegaduhan-kegaduhan yang muncul akhir-akhir ini gitu loh. Pak, saya bekas tim sukses Prabowo, jadi jangan membawa-bawa itu. Mari kita berpikir saja kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut dengan dengan mekanisme yang ada.
Itu normal-normal saja. Ya itu kan faktanya memang begitu, Bang Iya. Said Didu. Iya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Fahrul Rozi itu tim suksesnya Amin, itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah panik juga. Nggak usah dibawa, itu normal-normal saja. Sama dengan Anda bertahan, mempertahankan normal saja. Saya Jadi biasa nggak aja usah- menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang Ya, lalu, kan biasa aja juga. Nah, tapi jangan dianggap bahwa itu suara mereka, itu Dan suara jangan untuk juga bangsa dan soal negara. pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Tuh, Kak, saya bilang, Itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. boleh nggak saya bicara? Kenapa Said Didu jadi panik begini? Udah ngaku aja. Dikira semua orang nggak ngerti kalau Bang Said Didu di Pilpres 2024 kemarin menjadi jubirnya Anies Baswedan. Tahu kok. Udah ngomong aja. Said Didu yang keluar-keluar ke sana kemari teriak-teriak saya manusia merdeka. Dia ngumpul sama Roy Suryo CS, menghujat-hujat Jokowi. Kan biasanya mereka ngumpul-ngumpul, arisan tahap apa yang mereka lakukan, ngumpul orasi, pidato satu-satu termasuk Said Didu, sampai-sampai dielu-elukan sama Kurnia, ya kan? Kata Bu Kurnia, Pak Said Didu ini adalah manusia merdeka, kan gitu. Dia selalu mengatasnamakan demi bangsa, demi negara, bla 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 bla. Udah nggak usah pakai nama bangsa dan negara, bilang aja atas nama jubir Pilpres yang kalah. Kita paham kok. Ini Mardiansah Semar dari organisasi apa saya lupa ya. Dari Rampai Nusantara ya, dari Rampai Nusantara menelanjangi Said Didu. Seakan-akan dibalik kemasan yang begitu nasionalis ya kan, demi bangsa kita bergerak demi rakyat bla 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 bla. Ternyata Said Didu punya rekam jejak menjadi jubirnya Anies Baswedan. Jadi usul pemakzulan Mas Gibran seperti ini, gaduh-gaduh seperti ini lebih terasa seperti kelompok kalah Pilpres yang rewel. Iya enggak? Iya enggak? Apalagi kemudian kalau ditanya, emang kalau Gibran bisa berhasil dimakzulkan, gantinya siapa? Gantinya ya Anies lah kan? Coba ngomong sekali lagi, gantinya siapa? Ya Anies lah tuh kan? Ngaku aja. Gak usah mengatasnamakan rakyat, gak usah mengatasnamakan bangsa. Kalau cuman mau nyariin jalan Anies Baswedan biar tetap dapat kerjaan dan gak jadi nganggur, ngomong aja terus terang. Kita paham kok. Jadi Bang Mardiansah Semar ini sebenarnya mau menelanjangi Said Didu, mengingatkan kita kembali, kalian jangan lupa ini orang tim sesnya Anies, jubirnya Anies. Jadi ketika mereka teriak-teriak demi bangsa, demi rakyat, jangan tertipu. Rakyat golongan mereka aja, kan begitu. Jadi kita jangan tertipu makanya. Pasal 7A, 7B itu dibuat dengan halusinasi. Apa? Kalau pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tanpa halusinasi. 7A 7B itu apa? Coba jelasin. 7A itu bilang bahwa presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatan. 7B itu prosesnya. Di DPR bagaimana, di Mahkamah Konstitusi bagaimana, di MPR bagaimana. Itu halusinasi dibuatnya. Oh iyalah kalau tidak berpikir kira-kira ke depan. Enggak, maksudnya ini Ferry Amsari mau bilang para ahli hukum, para orang-orang yang sudah merumuskan undang-undang itu makan kecubung semua atau gimana? Kalau disebut halusinasi, undang-undang adalah produk halusinasi. Halusinasi itu orang yang kebanyakan makan kecubung, terus mikirnya nggak jelas, stres, otaknya selek. Itu halusinasi. Nah, kok bisa-bisanya Ferry Amsari mengatakan bahwa undang-undang adalah produk halusinasi? Kita berhalusinasi kalau ada wakil presiden kita dulu suka pakai akun samaran palsu dengan nama palsu. Kola kalau. Ini alasan pemakzulan masa cuman kalau? Ya kalau kita sebut ini adalah orang yang terlalu takut sampai-sampai otaknya halusinasi ya masuk akal.
Masa Ferry Amsari mengusulkan pemakzulan Gibran alasannya cuman kalau Mas Gibran begini, kalau Mas Gibran adalah fufu fafa, kalau begini dan begitu, maka kita makzulkan wakil presiden. Masa alasannya cuman kalau? Belum terbukti dong kalau gitu. Ya kalau kita sebut Anda berhalusinasi ya benar. Cuman masa iya halusinasi para pembenci Gibran ini dijadikan alasan untuk memakzulkan posisi wapres yang diraih Gibran secara konstitusional? Gimana enggak? Mas Gibran kan ikut pemilu. Dipilih langsung oleh rakyat bersama dengan Pak Prabowo, satu paket. Saya tidak sedang mendebat bahwa pemakzulan itu harus satu paket atau enggak ya. Maksud saya di Pilpres kemarin Mas Gibran dan Pak Prabowo dicoblos di satu paket itu. Kita belum jelas loh Pak Prabowo menang di Pilpres kemarin itu gara-gara suaranya pure dan murni Pak Prabowo atau Mas Gibran. Atau sebaliknya. Bagaimana kalau misalkan 58% pemilih kemarin mayoritas milih Gibran? Kan gak mungkin milih Gibran aja, harus tetap milih Pak Prabowo kan, orang gambarnya jadi satu. Udahlah, jangan halusinasi. Halusinasi para pembenci Gibran ini unik-unik gitu. Coba nih kita baca lagi ya. Halusinasi para pembenci Gibran. Dulu halusinasi ke Pak Jokowi, ya kan, minta dimakzulkan. Kita masih ingat videonya Ferry Amsari teriak di depan gedung apa itu ya? Di depan istana atau KPU saya lupa sih. Tapi saya ingat benar itu adalah Ferry Amsari. Dia kan juga tokoh atau aktor dari film Dirty Vote kan. Dia kan pernah teriak di video itu turunkan Jokowi, turunkan Prabowo. Masih ingat kita. Jejak digitalnya masih sangat segar. Nggak mungkin lupa kita. Dulu kan halusinasinya ke Pak Jokowi. Ganti presiden gagal. Turunkan presiden gagal juga. Bilang halusinasi Jokowi PKI gagal. Jokowi dinasti gagal juga. Karena waktu itu di MK juga digugat. Pak Jokowi itu digugat soal tuduhan nepotisme dan juga cawe-cawe. Tahu kan putusan MK soal itu apa? Pak Jokowi tidak terbukti cawe-cawe di Pilpres dan tidak terbukti juga tuduhan nepotismenya. Dianggap Mas Gibran itu kemudian karena anaknya terus selalu mendapatkan bantuan bapaknya untuk dibukakan jalan menjadi wakil presiden. Ternyata menurut MK enggak gitu ceritanya. Jokowi dituduh dinasti gagal, halusinasi. Ijazah palsu sampai sekarang terbukti gagal ya kan. IKN mangkrak gagal juga, itu suara yang mereka suarakan sejak dulu. Gagal semua halusinasinya. Sekarang halusinasinya adalah makzulkan Gibran. 1.000.000% bakal gagal juga. Prediksi kan pola, kalau kayak gitu kan pola gitu. Pak Swadi. Jangan ini ngawur nih ceritanya. Ya. Saya dibilang tadi, putusan MK itu udah menjadi hukum positif. Artinya hukum yang berlaku sekarang. Yang bernama ius constitutum. Ya. Artinya hukum yang berlaku di negara ini. Jadi kalau kita memundurkan lagi parameter-parameter berpikir, ini kita kayak seperti orang terbelakang dalam konteks ini. Orang bodoh dan juga otaknya nggak bisa diajak mikir ya, orang terbelakang gitu. Iya kan? Ingat loh, hukum itu harus dihormati. Kita kan katanya negara hukum, ya. Kalau itu sudah menjadi hukum positif, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus hormati itu. Ya, berkaitan masalah tidak puas dan lain sebagainya, masih ada 5 tahun lagi kok, Mas. Sabar makanya. Orang-orang yang menyebut Mas Gibran ini pantas dimakzulkan karena cacat hukum, loh, nggak kebalik toh Pak. Justru Mas Gibran berani maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo dan maju di pemilu 2024 karena ada putusan hukum dari MK, putusan 90. Kalau Anda menyebut Mas Gibran ini cacat hukum, justru saya mau bertanya, kok Anda tidak menghormati putusan MK 90? Yang cacat itu justru Anda. Anda mau melawan putusan MK nomor 90? Itu berlaku efektif loh, hukum positif langsung berlaku gitu.
Ayo. Kenapa kalian menyebutkan Mas Gibran cacat hukum? Justru karena Mas Gibran punya landasan hukum putusan MK 90, Mas Gibran percaya diri maju mendampingi Pak Prabowo di pemilu kemarin. Kok kalian bisa-bisa nyebut Mas Gibran cacat hukum? Justru argumen Anda itu yang cacat. Coba silahkan komentar teman-teman semuanya di kolom komentar di bawah tentang masalah-masalah ini.